Terima kasih kepada Bapak Siswoyo Sahroni selaku Ketua Paguyuban Wong Pemalang. Baik, sambutan yang ketiga oleh Bapak Pembina Paguyuban Wong Pemalang kepada Bapak Windiatno. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat di tempat ini. Kemudian yang kedua, tidak lupa juga kita nyampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang nantinya akan kita nantikan syafaatnya di kemudian hari, karena kita sadari kita banyak berdosa, yang bisa menolong adalah Kanjeng Nabi, karena memang Nabi kita diberikan mandat untuk melaksanakan hal itu. Kemudian yang ketiga, kita syukuri hari ini hujan. Tadi saya di jalan, teman-teman masih pada ngiup gitu. Ya, ada yang saya nggak usah lah Pak, ya sudah. Mudah-mudahan nanti begitu terang, insya Allah akan pada hadir. Ya ini karena kendala alam saja, tapi mudah-mudahan sampai sini dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian masalah PWP ini sesuai rencana tinggal 1 tahun lagi. Harusnya kita 1 tahun lagi di tahun kelima sudah mandiri. Harusnya seperti itu. Kalau ini kita masih tahun yang keempat, ya kalau kita masih seperti ini tidak ada masalah. Sebenarnya sudah, kalau saya sebagai pembina mengamati saja, ya alhamdulillah semakin hari semakin baik lah menurut saya. Nah mudah-mudahan di tahun yang keempat ini akan semakin maju sehingga pada tahun kelima kita betul-betul sudah mandiri. Karena waktu kemarin saya ditelepon sama Ketua Akmal, saya nyampaikan Pak itu masukin ke dalam, saya bilang jangan dulu karena belum 5 tahun saya bilang. Karena kita belum mandiri, sebenarnya kita belum mandiri, kita masih mencari pola yang seperti apa sehingga menuju kemandirian di tahun yang kelima. Alhamdulillah di tahun yang keempat ini sudah mulai bergeser sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya di PWP memang masih ada problem, tetapi sedikit demi sedikit sudah mulai saya katakan ya terurai. Ya, dengan rajinnya para pengurus lah, terima kasih pengurusnya aktif sehingga apa yang dicanangkan seduluran Salawase ini bisa terbentuk. Kemudian yang sudah ada di dalam, ya mari kita masing-masing ikut berkontribusi sekecil apapun itu untuk bermanfaat untuk suatu organisasi. Tapi kalau organisasi anggotanya vakum, ya itu nanti organisasi akan vakum. Makanya untuk menghidupkan PWP ini, ya mungkin mari kita berkontribusi apa saja. Kayak kemarin ada donor darah misalnya, ya alhamdulillah donor darah yang kedua ya. Secara ini dari Palang Merah Indonesia mengucapkan terima kasih karena memang PWP ya mungkin satu-satunya yang paling banyak dalam bentuk organisasi kemasyarakatan. Kalau yang organisasi sifatnya kepemerintahan jelas, kalau kita ngelawan misalnya kayak TNI yang ada yang mungkin kalah, misalnya kayak di satuan saya begitu donor darah sudah 1000. Nah, kalau kita kan kalau sudah kelasnya 50, 60 itu udah sangat bagus sekali. Nah ini mungkin perlu diinikan. Kemudian ibu-ibu mungkin yang punya kreatif, kalau punya pasar dulu disampaikan, silakan PWP ini jadikan pasar, nggak ada masalah di situ. Yang punya jualan atau mungkin yang punya keterampilan kayak Mbak Kunah, Bu Kunah ini yang punya keterampilan apa bisa dipasarkan di PWP sehingga PWT ini hidup, ya, hidup antara satu sama lain. Karena kemarin tahun 2025 saya vakum karena saya jauh. Biasanya kalau ada acara pasti saya undang PWP. Karena kemarin saya posisinya di Makassar. Kalau saya mau panggil ke Makassar kan susah. Ya, biaya ke sana dengan yang disajikan itu tidak seimbang. Nah mungkin saya sudah kembali. Alhamdulillah saya kembali ke Bandung lagi. Ya, tadinya mau ke Jawa Timur, ternyata ke sini. Ya, alhamdulillah memang harus ketemu kembali. Ya.
Nah, nanti kalau ada acara dan segala sesuatunya ya seperti biasa. Kalau saya ada acara mungkin saya akan manggil PWP seperti itu. Ya, gantian, kalau kamu jangan payah terus, mungkin yang lain. Kalau yang lain mungkin ada, nggak ada masalah, karena untuk acara kita. Ya. Jadi saya minta, kemudian yang perlu perlu dibangun adalah keikhlasan dan kepedulian. Mari kita peduli pada kita sesama. Ya. Kalau ada kekurangan itu hal yang wajar, jangan menjadikan menjadikan sesuatu bulian atau menjadi suatu candaan. Kalau ada kekurangan mari kita perbaiki masing-masing. Ya. Kemudian kepedulian kita terhadap teman, terhadap rekan, saudara, sedulur, alhamdulillah sampai saat ini masih berlangsung. Bagian sosial kalau saya lihat tuh ada yang sakit mesti rame-rame ke sana, saya sampai saat ini masih bisa berjalan dengan baik. Yang sakit siapapun. Kemudian yang paling penting dari kita ini jangan membawa status. Saya dari dulu udah sampaikan, karena masih ada yang saya ini kan apa, jangan bawa status. Status kita adalah sama. Status kita sama antara antara kita dengan yang lain itu sama. Jangan membawa pangkat dan derajat ataupun apapun. Kita pada posisi level yang sama. Sehingga kalau kita posisi level yang sama, kita akan terbangun rasa emosional kita pada kita masing-masing. Kita akan merasa memiliki teman kita. Kalau ada teman kita kesusahan, mungkin kita bisa membantunya. Ya, membantu bukan berarti dalam memberikan finansial, tidak. Membantu doa itu juga sangat penting. Ya, terima kasih sama Pak Haji, sama pembina yang setiap menjelang subuh. Ya, menjelang subuh itu selalu share. Ya, doa-doa untuk kita ya, seperti itu. Alhamdulillah kita tiap hari berdoa dipimpin oleh Pak Haji. Pak Haji Jatno, Pak Profesor nih yang setiap hari menge-share itu ya seperti itu, silakan. Ya. Kemudian kalau ada sesuatu ya dikoordinasikan dengan baik. Ya, mungkin kepada para pengurus dulu, pengurus mungkin tidak bisa, mungkin ada pembina. Kelompok saya kan tinggal berapa? Pembina kita tinggal sedikit. Nah, kemudian untuk masalah anak-anak, alhamdulillah rekan-rekan sudah mulai dulur-dulur sudah mulai membawa anak-anak. Tadinya kita saja, sekarang anak-anak sudah mulai dilibatkan. Karena dari awal kita sampaikan kalau kita tidak melibatkan anak kita, nanti kita PWP ini orang-orang kita sebentar lagi pada hilang gitu. Ya, pada hilang. Buktinya ya istilah sesepuh kita sudah mendahului. Ya, seperti itu, lama-lama kita hilang satu persatu. Nah, kemudian PWP ini akan lestari, akan terus berjalan karena adanya regenerasi. Makanya anak-anak kita diajak biar bersosialisasi. Nah, tadi juga anak-anak sudah dilibatkan. Kalau tahu kemarin kan belum. Sekarang anak-anak sudah dilibatkan. Ada yang nari, ada yang ini seperti itu. Sehingga nanti PWT ini akan terus berkembang, ya, akan terus maju dan punya manfaat. Kalau sekarang manfaatnya doa dan sosial. Yang ini yang baru manfaatnya yang kelihatan di PWP ini untuk para pengurus nih. Kalau saya melihat sebagai pembina, doa sudah berjalan, pengajian dipimpin Pak Ustadz Hasan. Pak Ustadz Hasan hadir nggak nih? Ada pengajian Pak Ustadz Hasan setiap hari memimpin pengajian secara online. Kemudian yang sosial, ada yang sakit sudah berjalan, baru sebatas itu. Tapi mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Kalau PWP ini kan ada 336 ya, 336 terakhir. Ini kalau dijadikan pasar yang punya ini, itu bisa bermanfaat untuk masing-masing. Silakan saja. Mari kita membangun antara kita dengan kita. Ya kalau yang beli PWP jangan terlalu mahal lah, ngambil untungnya. Kalau sama orang luar 200, sama PWP 100 saja cukup lah. Jadi ada perbedaan sedikit gitu. Jadi nanti pasarnya bisa berjalan terus menerus. Jadi yang punya usaha juga akan maju, ya, karena kita juga menjadi konsumen, dan otomatis akan semakin tinggi. Yang jadi konsumen juga merasa diuntungkan karena ada perbedaan harga. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang keempat pada para pengurus. Terima kasih sudah membawa PWP sampai saat ini sehingga bisa tetap eksis di dalam kegiatan. Kemudian yang kedua, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan PWP ini semakin hari semakin baik dan semakin mandiri. Ya. Tanamkan dalam hati, jadikan PWP ini adalah ladang amal untuk kita. Ya.
Jadikan ladang untuk pengabdian kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena Allah menyampaikan menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi atau beribadah. Mari kita laksanakan itu. Sarana PWP ini jadikan itu sehingga menjelang kematian kita, ya, bentar lagi saya mati, ya, mungkin jangan takut sama mati. Kalau saya bilang mati langsung cemberut itu, nggak usah takut. Bentar lagi saya mati. Kalau misalnya sekarang usia 256, kalau Kanjeng Nabi usianya 63, berarti tinggal 7 tahun. Tinggal 7 tahun lagi itu, bukan waktu yang lama, waktu yang sangat sebentar. Mari kita siapkan kematian kita masing-masing sehingga kita mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Saya rasa ini saja perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf banyak ngomong saya. Saya terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.